Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan renungan harian GKI Sangkrah Surakarta. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih berkat Tuhan, atas perlindungan dan pertolongan Tuhan yang hadir dan ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Jika saat sekarang Tuhan, kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema hari ini adalah hidup yang berarti bersama Tuhan. Berbicara tentang bagaimana hidup kita akan memiliki makna yang mendalam ketika kita hidup dalam relasi yang erat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, kegirangan yang penuh di hadapan-Mu, kenikmatan yang kekal di sebelah kanan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam relasi dengan Tuhan, hidup yang berarti dimulai dengan mengenal Tuhan, dan hidup dalam relasi yang erat hubungannya dengan Tuhan, berarti menjalani kehidupan hari lepas hari dengan memperhatikan kehendak Tuhan dan hidup dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah mengandung makna hidup yang berarti adalah ketika kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajarannya. Berarti hidup kita hidup yang mengasihi sesama, hidup yang memberi kepada sesama, hidup yang melayani kepada sesama. Bapak, Ibu, sangat luar biasa hidup kekristenan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Korintus 5 ayat 17, sebab itu jika ada orang di dalam Kristus, sekali lagi, sebab itu jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu lebih menguatkan kepada kita semua memiliki makna dan tujuan hidup. Berarti hidup adalah ketika kita mengetahui bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mengasihi dan melayani Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang menjadi garis bawah, yang digarisbawahi kita semua, menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini memberi makna pada setiap langkah, setiap tindakan hidup kita mengambil berkat itu untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup yang dipenuhi damai dan sukacita, hidup yang berarti ketika kita mengalami damai, mengalami sejahtera, mengalami sukacita yang hanya ditemukan di dalam hubungan yang erat di dalam Tuhan. Niscaya kalau kita ingin hidup damai, hidup sukacita, hidup yang sejahtera, kita jauh dari Tuhan, tidak mungkin. Harus menjalin hubungan yang erat, hubungan yang manis bersama Tuhan. Ketika kita percaya padanya, kita memiliki kepastian bahwa Dia mengurus segala sesuatu di dalam hidup kita. Sampai hari ini kita diberkati yang sangat luar biasa. Kesehatan, rumah tangga, pendidikan putra-putri kita, pekerjaan kita, itu karena berkat Tuhan. Dan jangan lupa, kita akan mengembalikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengalami transformasi rohani. Ketika kita mengalami transformasi rohani dan merubah menjadi semakin mirip dengan Kristus, itu adalah proses yang panjang, melibatkan peningkatan karakter kita,
Karakter yang biasanya biasa-biasa saja menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Meningkatkan iman yang biasa, iman yang seturut dengan kehendak Kristus. Kemudian meningkatkan cinta kita kepada Tuhan, meningkatkan cinta kita kepada sesama. Itu adalah transformasi rohani kita, yaitu lebih dekat erat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup kita bukan hidup yang biasa saja, tetapi hidup yang berarti bersama Tuhan. Kelihatannya gampang Bapak Ibu, kelihatannya mudah. Marilah kita melakukannya mulai saat ini. Kemudian kita menentukan identitas jati kita. Saya ulangi, menentukan identitas jati kita. Ketika kita menemukan identitas kita di dalam Kristus dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, ada identitas yang melekat erat di hidup kita, yaitu identitas Kristus atau kekristenan yang sejati. Bapak Ibu, ada kata hidup dengan harapan abadi. Luar biasa, kita menemukan harapan abadi di dalam janji Tuhan mengenai kehidupan kekal bersamanya di surga. Kebahagiaan itu tidak banyak dimiliki orang, hanya dimiliki orang-orang percaya. Hidup yang berarti yang selanjutnya adalah ketika kita merasakan kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan kelompok kita, hidup kita menjadi saksi bagi dunia tentang kuasa, tentang kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ada kata-kata yang harus kita garis bawahi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari mana itu? Yeremia 29 ayat 11. Sangat luar biasa. Biarlah mulai hari ini hidup kita boleh berarti karena bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Boleh merekat erat di dalam hati, sikap dan perilaku kami, untuk boleh Kamu melakukan aktivitas kami karena kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami, kegiatan kami, hidup kami sepanjang pagi, siang, sore, bahkan coba malam nanti ke dalam kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Amin.